Hai everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Kali ini Mbak Yani akan menceritakan film yang berjudul Black Beauty. Film yang tayang pada tahun 2020 ini menceritakan tentang seekor kuda yang bersahabat dengan seorang wanita cantik bernama Jo. Oke lur, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Awal film ini terlihat seekor Mustang yang menceritakan kehidupannya bersama ibu dan keluarga lainnya di alam bebas. Namun saat dia berusia 2 tahun, ada sekelompok manusia aneh yang memasuki wilayah mereka. Dia yang penasaran asal mereka dari mana berjalan menuruni perbukitan yang sebenarnya dilarang oleh keluarganya. Di tepi jalan, Mustang ini melihat sekelompok orang dengan mobilnya. Dirinya menyadari telah membuat kesalahan besar. Beberapa hari kemudian datang para manusia kemarin bersama kuda dan helikopternya mengiring sekelompok Mustang itu ke suatu tempat. Bagi Mustang ini adalah pengalaman pertamanya dengan manusia. Dia kehilangan ibunya saat mereka berlarian. Dia merasa jiwanya terasa hancur. Beberapa hari kemudian datang John dari New York yang mengadopsi dirinya. Dia adalah salah satu karyawan di Portwick. Saat itu, Mustang tak menyadari jika dia adalah hewan yang beruntung menjadi hewan yang terpilih untuk dilatih manusia. Setelah perjalanan yang Mustang lalui beberapa hari, tibalah dia di Portwick. Malam pertama, dia bisa tertidur karena suasana nyaman di sana. Dia tidak jinak kepada orang di sana. Terlihat juga dirinya sering menakut-nakuti karyawan di sana yang akan memberi makan. Anak yang ditakut-takuti Mustang kemudian berkata kepada John jika kuda itu sangat galak. Kemudian John meluruskan bagaimana perasaan Mustang itu sekarang. Dan wajar saja jika dia marah. John mencoba memberi wortel kepada Mustang tapi tak berhasil. Mustang menolak memakannya dan John kembali keluar. Suatu hari datang dua kuda bernama Ganger dan Mericles ke Portwick. Mustang yang suka dengan mereka kemudian berteman dan berlatih bersama. Mustang sangat bahagia karena telah mempunyai keluarga lagi. Saat senja, Mustang melihat John tiba-tiba sedih ketika mengangkat teleponnya. Esoknya datang dua orang ke rumahnya yang tak jauh dari peternakan. Ternyata John sedih karena kakaknya meninggal akibat kecelakaan. Dan wanita yang datang sekarang membawa keponakan John yang bernama Joe untuk diadopsinya. Mustang melihat gadis ini jiwanya telah patah, sama seperti yang dirasakannya. Seperti biasa, Mustang hampir setiap hari menakut-nakuti anak laki-laki yang memberinya makan. Dia yang berlari-lari dilihati Joe dari dalam rumah. Joe yang tertarik dengannya mencoba mendekatinya ke peternakan. Pamannya yang melihat mendekati dan mencoba untuk ngobrol dengannya. Joe yang dari kemarin menjauhi pamannya hanya menanyakan siapa nama kuda itu kemudian pergi untuk bersekolah. Saat pulang sekolah, Joe melihat pamannya sedang melakukan pertunjukan dengan kudanya. Di sana, dia mengatakan tujuannya melakukan ini yaitu untuk membantu tiap kuda menemukan kedamaiannya. Esoknya, John didatangi bosnya yang bernama Tuan Gordon. Di sana, John mengatakan Joe sangat tertutup kepadanya. Kini dia merasa ada dua wanita yang susah dijinakannya yaitu Joe dan si Mustang betina itu. Hari itu Joe terlihat sedang menggambar Mustang itu dari jauh. Kemudian datang dua anak seumurannya yang menjadi pengunjung di sana lewat dan membicarakan Joe. Joe yang mendengarnya agak kesal, lalu berjalan masuk ke peternakan dan mulai ngobrol dengan Mustang. Pamannya yang melihatnya dari jauh pun merasa senang. Si paman yang mengetahui keponakannya menyukai Mustang itu memberikan sebuah buku untuknya. Joe yang menerimanya kemudian berjalan masuk ke dalam peternakan dan mendekati Mustang. Nah, si anak laki-laki yang biasa diserugul oleh Mustang nih ya, kaget melihatnya. Sementara Joe yang mendekati Mustang kemudian menamai Mustang itu Beauty. Black Beauty. Mustang yang mendengarnya juga menyukai dengan nama itu. Dan semenjak itulah, Joe memanggil Mustang itu Black Beauty. Sudah seminggu Joe selalu menghabiskan waktunya bersama Beauty. Akhirnya dia mempunyai teman yang dapat mengerti dia.
Suatu malam, Beauty tidak bisa tidur karena khawatir dengan Joe yang bertengkar dengan pamannya. Dia menganggap manusia tak jauh beda dengan kuda, karena dia berkelahi di alam liar. Malamnya, Joe yang tak ingin tidur di kamarnya, dia pergi ke peternakan dan menemui Beauty. Beauty menemani Joe yang tidur hingga pagi. Nah, paginya nih ya, pamannya yang panik mencari Joe merasa lega karena menemukannya di dalam peternakan. Akibat perbuatannya, Joe dihukum untuk membawa garpu rumput. Saat sedang menjalankan hukumannya, dua wanita yang kemarin lewat dan mengatakan hal yang tak enak didengar Joe. Joe marah lalu mendorong salah satu dari wanita itu. Joe yang sebal datang menemui Beauty. Dia mengeluh dengan hal yang dirasakannya. Bahkan dia sempat mengajak Beauty kabur dan mengambil tali untuk Beauty. Beauty yang melihatnya kemudian lari. Pamannya yang tiba-tiba ke sana berkata bahwa semua Mustang tidak menyukai benda itu. Pamannya juga memberitahu kepada Joe bahwa sekelompok Mustang liar bukan dipimpin oleh Mustang jantan, melainkan Mustang betina yang mempunyai paling banyak pengalaman hidup. Kemudian pamannya didatangi Pak Bosnya yang mengatakan jika dia tidak berhasil menjinakkan Beauty, maka dia akan dipindahkan ke tempat lain. Nah, si Joe yang mendengar itu segera menghampiri Beauty dan memberi info yang diketahuinya. Awalnya Beauty tak mau dipasangi tali, namun setelah Joe meyakinkan bahwa itu tak menyakitinya, dia mau dan lihat. Orang-orang di tempat yang tak jauh kagum melihat Joe bisa melakukan itu. Semenjak itu, Joe dan pamannya jarang bertengkar lagi. Paginya, Beauty mulai dijinakkan. Joe dibantu pamannya menjinakkan Beauty. Dimulai mereka menaruh alas untuk Beauty hingga dia merasa terbiasa. Joe melakukannya berkali-kali hingga Beauty merasa terbiasa. Saat dia sudah merasa nyaman dipakaikan alas, John mulai mengajari Joe untuk menungganginya. Joe bertanya apakah ini tidak terlalu cepat dan pamannya menjawab ini belum terlalu jauh. Kita tidak bisa menjualnya jika dia tidak bisa ditumpangi. Joe yang mendengar itu kaget. Mengapa Beauty harus dijual? Pamannya berkata dirinya bukan pemilik tempat ini. Dia hanya sebagai staf pemeliharaan harus melatih Mustang yang akan diadopsikan setiap tahun. John mencoba menumpangi Beauty, tapi yang terjadi, dia tertarik beberapa meter oleh Beauty. Siangnya Beauty yang melihat Joe sedih karena teringat dengan keluarganya, dia menurunkan badannya mengajak Joe untuk menaikinya. Dia ingin membawa Joe berlari agar senang. Seperti dirinya saat sedih, dia pasti akan berlari sangat kencang agar rasa sedihnya hilang. Akan tetapi landing Joe yang kurang baik segera disusul pamannya yang khawatir. Kini Beauty dan Joe belajar berkendara bersama. Joe awalnya sering terjatuh, tapi lama-kelamaan dia menjadi terbiasa. Dia berlari menaungi pantai. Mereka berlari seperti tak ada yang mengejar mereka di dunia. Beauty dan Joe telah menemukan kedamaiannya bersama. Mereka adalah satu. Musim panas menandakan saatnya Joe mulai berangkat ke sekolah lagi. Beauty merasa ada yang kurang, tetapi dirinya mulai menyukai ditunggangi John walau dia berat. Di musim itu terlihat karyawan baru yang tak fokus dengan pekerjaannya. Ya, karena dia selalu memainkan ponselnya. Oke, sebut saja dia Mamat. Malamnya Mamat yang telah diperingati Pak Bos menemui Mustang baru di kandang. Terlihat Beauty terus mengawasinya. Dia terpaku dengan alat yang dibawa oleh Mamat. Mamat yang merasa Mustang baru itu telah merasa hangat, kemudian dia keluar membawa alat itu. Alat itu adalah pemanas ruangan manual yang di dalamnya terdapat api. Mamat meninggalkannya di depan kandang, sementara dirinya pergi dengan memainkan HP. Mamat. Karena angin yang kencang membuat jerami-jerami yang berterbangan masuk ke dalam alat itu. Dan lihat, dalam waktu yang tak lama, api telah menyebar di sekitar peternakan. Terdengar Ganger berteriak minta tolong, sedangkan Beauty memberi kode peringatan kepada Joe yang tak mendengarnya karena jaraknya yang jauh. Dan karena ikatan batin kali ya, tak lama Joe keluar membawa Beauty pergi dari kandang. Pamannya tak lama juga datang. Dia meneriaki Joe yang nekat masuk ke dalam kandang untuk menyelamatkan Mustang-Mustang lainnya. Ya, benar. Karena keberanian Joe, semua Mustang terselamatkan. Impresif. Esoknya Joe yang melihat Pak Bos ke peternakan memohon kepadanya untuk tidak menjual Beauty. Joe bahkan berencana akan membeli Beauty. Dia menawarkan dirinya untuk menjadi karyawan di sana.
Dia juga meminta tolong kepada pamannya untuk merayu Pak Bos agar tidak menjual Beauty. Kemudian Pak Bos berkata jika dia bisa membayar pakannya dan pembiayaannya sejauh ini sebelum musim panas berakhir, maka Beauty akan menjadi miliknya dan dirinya bisa memelihara Beauty di sini secara gratis sebagai gantinya dia menjadi maskot di sini. Akan tetapi, Joe harus menyetujui bahwa selama musim panas ini, kemungkinan Beauty akan disewakan melihat tempat yang akan direnovasi. Di hari yang sama, datang George dan keluarganya untuk membeli kuda. George menyukai Beauty sejak pertama kali dia melihatnya. Di sana, Paman John berkata bahwa keponakannya yang berhasil menjinakkan Beauty. Setelah itu, George berjalan mendekati Joe yang sedang bersama Beauty. Beauty mengetahui Joe gugup saat dia berkenalan dengan George. Oh ya, sedangkan di tempat yang tak jauh terdengar adik George teriak senang karena petugas meng-ACC dirinya untuk menyewa Beauty. Dan ternyata Paman John sangat baik lur. Dirinya menawarkan Joe kepada keluarga George agar ikut bersamanya untuk mengawasi adik George. Dia bahkan membayarnya $200 per minggu. Kini tibalah Beauty, Joe, dan Ganger di Arsal. Tempat ini terlihat jauh lebih baik dari Birtwick, tetapi ada sesuatu yang terasa amat dingin di sini. Ganger telah dibeli, sementara Beauty hanya disewa. Beauty berkata manusia sesekali harus menjadi kuda agar tahu bagaimana perasaan dia. Bahkan Beauty juga rambutnya dipotong oleh petugas di sana atas suruhan adik George. Dia berkata kira-kira gimana perasaan manusia jika rambutnya dipotong habis. Dia terus mencoba untuk bersabar. Setiap hari Georgina atau adik George selalu menunggangi Beauty dengan hentakan yang keras seperti orang marah. Beauty tetap berusaha untuk mengontrol dirinya agar tidak marah. Karena jika dia melempar Gina, dia tahu dirinya dan Joe pasti akan bermasalah. Untungnya nih ya, Beauty mempunyai cara untuk membuat Gina turun dari tumpangannya dan lihat. Tuan York dan Joe tertawa melihatnya. George yang sedang bersama Joe menawarkan Joe untuk mengurus Beauty. Dia akan mencoba membicarakan hal ini kepada Tuan York melihat Joe adalah pemiliknya. Tak lama, Ibu Gina datang dan mengatakan bahwa anaknya George menawarkan Joe untuk mengurus Beauty. Ibunya berkata kepada Joe dia tak pantas dan itu hanya akan membuat Gina marah. Bahkan dia menyuruh Joe untuk menjaga jarak kepada Beauty. Di sela-sela waktunya, Joe mendatangi Beauty dan mengelus-ngelusnya. Joe melihat ada luka di perut Beauty langsung lari mencari Gina. Tapi dia bertemu George yang bertanya ada apa. George kemudian memberikan obat oles kepada Joe untuk Beauty agar lukanya segera sembuh. Dirinya berkata dia yang akan membicarakan hal ini kepada ibunya dan Tuan York. Joe yang libur hari ini lebih memilih menghabiskan waktunya bersama Beauty. Saat Joe sedang menceritakan George ke Beauty, datang George mendekatinya. Mereka ngobrol banyak di sana. George menawarkan Joe menjadi pasangan kencangnya di acara akhir pekan nanti. Hari itu pun tiba, terlihat para tamu penting berdatangan. Kini pertandingan putra akan segera dimulai. Joe mendekati George dan Ganger yang akan segera berlomba untuk menyemangati. Dan tentu saja, George menjadi juara pertama dalam perlombaan tersebut. Kini giliran pertandingan para wanita. Terlihat Gina bersama Beauty sedang berjalan dan pertandingan pun dimulai. Beauty di sini berlari kencang bukan karena Gina, melainkan dirinya juga ingin menang. Tapi saat pertandingan berlangsung, Gina memperlakukan Beauty dengan sangat kasar, membuat sepatu Beauty terlepas. Joe yang melihatnya bersama George juga merasa khawatir. Saat Beauty akan melempati rintangan, dia menginjak batu tajam yang membuatnya terjatuh. Joe langsung lari mendekati Beauty. Terlihat ibu Gina juga masuk ke dalam untuk menanyakan keadaan Gina. Sementara ayah Gina memarahi Gina karena telah berbuat egois hingga membahayakan dirinya dan Beauty. Akibat kejadian itu, Beauty mendapatkan luka yang tak akan hilang seumur hidupnya kecuali dia dioperasi. Tapi Ibu Gina menolaknya karena sudah terlalu banyak menghabiskan uang untuknya. Dia menyuruh Tuan York untuk mengembalikan kuda ini dan memperingati George agar tidak mendekati Joe. Terlihat Paman John datang menengok ponakannya.
Joe berkata dirinya telah mengumpulkan $800 untuk Pak Bos dan siap untuk membawa Joe. Tapi mana kita tahu, kedatangannya John ke sini adalah untuk menyampaikan bahwa Birchwick telah tutup dan semua kudanya telah dijual. Joe yang sedih berjanji kepada Beauty akan mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membelinya. Kehilangan Joe membuat amarah Beauty muncul kembali. Tak lama di peternakan baru dia dibeli oleh seseorang pria bernama Terry untuk membantunya mencari orang yang tersesat di pegunungan. Dia memperlakukan Beauty dengan baik. Beauty menghabiskan 2 tahun di pegunungan bersama Terry. Mereka membahayakan diri setiap hari untuk orang yang tak mereka kenal. Pada suatu hari, mereka menyelamatkan seseorang yang kakinya terjebak bebatuan saat sungai meluap. Tapi saat mereka berhasil menyelamatkannya, volume sungai menaik dan Terry memilih memutuskan tali agar Beauty bisa menyelamatkan diri. Beauty yang tak mau Terry kenapa-napa, dia lari dengan sangat cepat hingga mengalahkan cepatnya aliran sungai. Wow, sampai dia bisa menolong Terry yang hampir terjatuh ke air terjun. Di kandang, Beauty dirawat oleh orang yang tak mengetahui tentang kuda. Dia bahkan meninggalkan Beauty tanpa selimutnya, hingga Beauty kedinginan dan tak mampu berdiri. Paginya, Terry panik melihat Beauty tergeletak. Setelah diperiksa, dokternya berkata bahwa Beauty terkena peradangan darah di paru-parunya. Terry selalu menemani Beauty sepanjang malam saat dia sakit. Dalam jiwa Beauty yang mulai memudar, dia terbayang Joe yang berkata, "Bertahanlah untukku." Tak lama, Terry yang semakin tua memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, sementara Beauty dijual lagi. Beauty dikirim ke daerah pelosok, di mana petani di sana masih menggunakan cara manual untuk meratakan tanah di ladangnya. Dia mengingat kata-kata yang diucapkan ibunya dan membuatnya menangis. Beauty berpikir apakah Joe masih mengingatnya. Scene berpindah, Joe yang sekarang sudah bekerja di kota menuliskan surat untuk pamannya bahwa dia telah mempunyai uang yang cukup untuk membeli Beauty. Akan tetapi dia tak mengetahui keberadaan Beauty. Dia seperti menghilang. Tak terasa sudah 7 tahun dia berpisah dengan Joe. Beauty yang semakin tua kini dibeli oleh keluarga Dolly. Sentuhan Dolly yang lembut mengingatkan Beauty kepada Joe. Dolly dan keluarganya memberi nama Beauty yaitu Lady. Beauty tahu alasan dirinya berada di kota ini. Dia tak percaya ada berapa banyak orang yang mengunjungi tempat ini. Dia yang terus mengharapkan Joe berada di sini membayangkan semua wanita yang dilihatnya adalah Joe. Hingga suatu hari, dia bertemu Ganger. Tubuh Ganger yang kuat kini hanya tulang yang berbalut kulit. Ternyata, setelah dia berhasil membantu George memenangkan berbagai perlombaan, ibunya diam-diam menjualnya saat George bersekolah. Beauty berjalan kembali untuk mencari penumpang di taman kota. Di tempat yang tak jauh, Joe melihat Beauty, tapi tak mendekatinya karena takut penglihatan dia salah. Suatu hari saat Beauty sedang bekerja, dia melihat Ganger yang telah mati. Beauty berkata kenapa tak ada orang yang paham dan sadar dengan apa yang telah mereka lakukan. Beauty yang lemah saat bekerja kemudian memilih untuk duduk di tepi jalan membuat orang-orang yang di sekitar melihatinya. Sementara di kandang, terlihat bos peternakan sedang mengomel kepada karyawannya. Kemudian dia bertubi-tubi mengangkat telepon orang yang menanyakan keberadaan Beauty. Dan di sana, salah satu karyawannya merasa kasihan dengan Beauty karena keberadaannya disembunyikan agar tidak diambil. Ternyata nih ya, si Joe telah mencari Beauty dengan mempublishnya di koran. Setelah bos jahat itu pergi, tak lama telepon berdering lagi. Dan karyawan baik itu mengangkatnya serta mengatakan bahwa Mustang yang dimaksud ada di sini. Tak lama datang sekelompok orang jahat yang akan membawa Beauty pergi. Kali ini Beauty melawannya hingga membuat sekelompok orang itu tak mampu melawannya. Saat keributan itu sedang berlangsung, tiba-tiba datang sekelompok polisi menangkap mereka karena memitrakan kuda di tempat yang tak layak. Dan spesialnya, Joe juga datang ke sana. Joe berjalan mendekati Beauty. Beauty berpikir apakah ini mimpi. Kemudian Joe memeluknya. Wah, finally. Setelah itu Joe membawa Beauty keluar gedung. Di sana juga terdapat George yang ternyata sudah taken bersama Joe. Cie.
Terlihat Paman Joe juga berada di sana. Kini Joe telah membuat sebuah peternakan bernama Birtwick Stables. Di sana juga ada Miracles yang berhasil diselamatkan Joe saat mencari Beauty. Miracles sekarang telah berkeluarga dan mempunyai banyak anak. Di akhir scene terlihat Joe dan Beauty berjalan bersama di tepi pantai. Dan film pun selesai.